puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena hari ini walaupun hari Sabtu libur, tapi kita masih melaksanakan kegiatan hari ini, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya lupa sapa narasumber kita yang dari Bina Bangda ya, yang boleh hadir di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Mari kita berikan aplaus dulu untuk Bapak narasumber kita. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan yang baik ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena kasih karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan mini lokakarya dan rembuk stunting dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pemerintah Kota Sorong, saya memberikan apresiasi dan dukungan atas pelaksanaan ini sebagai salah satu upaya membantu pemerintah daerah dalam penanganan stunting di Kota Sorong. Pemerintah Kota Sorong pada intinya mendukung setiap pelaksanaan program yang dapat memberikan manfaat positif bagi kesehatan masyarakat. Pembahasan masalah stunting tentunya jangan kita jenuh, karena kita harus terus menemukan solusi terbaik dalam pencegahan dan penanganannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa masalah stunting di Kota Sorong masih perlu mendapatkan perhatian. Hal ini diperburuk oleh status pandemi yang menyebabkan masyarakat ragu mendatangi posyandu untuk memantau status gizi dan perkembangan anak, ditambah dengan naiknya angka pengangguran dan PHK yang menyebabkan menurunnya kualitas pangan keluarga. Kondisi tersebut ditambah dengan kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan yang berdampak serius pada perkembangan janin. Oleh karena itu, dengan adanya pelaksanaan mini lokakarya dan rembuk stunting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengenal apa itu stunting, bagaimana menyikapi dan seperti apa peran TPPS, Tim Percepatan Penanganan Stunting, dalam penanganan serta pencegahan stunting, sehingga untuk mewujudkan penurunan target stunting nasional pada tahun 2024 dengan prevalensi stunting harus di angka 14%. 14% dapat terwujud. Ya. Hal ini direalisasikan dalam Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, yang kemudian diharapkan target penurunan rata-rata 2,7% tiap tahunnya. Ya, puji Tuhan ya, kita bersyukur dalam semenjak membentuk tim TPPS dan upaya-upaya yang sudah kita lakukan, baik TPPS yang dalamnya juga ada OPD terkait semua, ada tim penggerak PKK, tapi juga dengan dukungan juga dari CSR, dan ada penurunan ya stunting, walaupun tidak terlalu signifikan, tapi ada dari 600-an itu turun data yang disampaikan kemarin lewat dinas kesehatan ya, bahwa sekitar turun 500 berapa ya Pak Deni? 514 ya. Ya, ada penurunan, grafiknya menurun. Kami juga saya sempat panggil Ketua ID Pak Dr. Tumpal untuk dari pihak Ikatan Dokter Indonesia juga untuk coba melakukan survei, dan kita akan sandingkan sehingga kita akan tahu tentang penurunan atau apa upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk menurunkan stunting di Kota Sorong. Dan saya sangat yakin dan percaya yang seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa kenaikan itu diakibatkan karena pandemi COVID tahun 2019 ya, ketika COVID melanda, banyak yang di PHK, dirumahkan, kemudian
berdampak kepada keluarga yang ya masalah konsumsi ya, yang kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, dan berdampak serius pada perkembangan janin. Sehingga dengan adanya arahan dari Bapak Presiden bahwa untuk stunting itu 2024 harus turun 14%, dan juga miskin ekstrim juga harus 0%. Ya, kita bersyukur untuk kemiskinan ekstrim juga ada penurunan, ada upaya-upaya yang sudah kita lakukan. Ya, laporan dari Dinas Sosial ada sampaikan ya ada penurunan. Walaupun tidak terlalu signifikan, tetapi ada upaya-upaya yang sudah kita lakukan. Dan saya berharap, saya sangat percaya bahwa kita dengan kebersamaan kita, kolaborasi yang kita lakukan, pasti ada langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk terus sampai dengan 2024 ya secara nasional yang menjadi arahan dari Bapak Presiden. Kita akan menurunkan baik itu stunting maupun miskin ekstrim, tetapi juga arahan Bapak Presiden untuk kita juga harus mengendalikan inflasi. Ya, ini 3 hal penting yang menjadi arahan dari Bapak Bapak Presiden. Ya, walaupun ada beberapa poin yang lain seperti kita memberikan kemudahan investasi, produk dalam negeri dan lain sebagainya. Kita bersyukur ya untuk sampai dengan periode sampai dengan Juli ini kemarin laporan yang disampaikan oleh kepala bagian belanja pengadaan barang dan jasa Rakornas yang mereka ikuti bahwa Kota Sorong tertinggi untuk penggunaan produk dalam negeri. Penggunaan produk dalam negeri, tetapi juga untuk UMK itu Kota Sorong paling tertinggi. Ya, mari kita berikan aplaus. Nah, ini karena kerjasama kita semua yang baik. Jadi saya sangat yakin dan percaya bahwa dengan kolaborasi, kerjasama, bahwa ada langkah-langkah yang kita lakukan sehingga ada capaian-capaian juga yang kita dapati. Terima kasih untuk semua yang sudah bekerja, yang ada dalam tim percepatan penanganan stunting. Ya, PKK juga, Ibu Ketua PKK dan juga anggota, semua juga bergerak. Ya, ada rumah pemulihan gizi yang sudah ada daerah Kampung Baru, nanti rencana di daerah Kelurahan Tanjung Kasuari juga nanti dalam waktu dekat juga kita akan resmikan satu di sana, sehingga kita berharap penanganan dan pelayanan lebih dekat kepada masyarakat kita. Sehingga ini langkah-langkah yang kita harus lakukan di dalam upaya untuk percepatan atau menurunkan stunting. Ya, kita semua harus punya komitmen. Saya juga terima kasih untuk Ketua Asosiasi CSR yang juga ya bersama-sama kita berharap dengan adanya Asosiasi CSR juga akan berkolaborasi bekerjasama dengan pemerintah untuk membantu program-program yang kita lakukan tadi, seperti yang tadi saya sudah kemukakan tadi, baik untuk pengendalian inflasi, baik untuk menurunkan untuk stunting, tetapi juga miskin ekstrim dan lain sebagainya. Dinas-dinas juga yang terkait ya, Kepala Dinas Kesehatan, Pelayanan Sosial, Pemberdayaan ya, dan juga Kepala Dinas KB semua, tapi juga unsur Forkopimda juga yang sudah membantu ya, Pak Dandim, dan Lantamal, semua yang sudah bekerja sama. Kita berkolaborasi selalu untuk melakukan upaya-upaya percepatan. Ya, semua ya dinas-dinas terkait yang ada di sini. Ya, dinas koperasi, ya, juga distrik lurah. Semua punya peranan, ya. Semua punya peranan penting. Untuk itu saya berharap bahwa acara hari ini ya ini tadi cuma hanya bilang rembuk stunting, tapi juga ada mini lokakarya ya. Ada mini lokakarya. Mungkin nanti akan di bagian belakang atau apa, di samping-samping, mungkin modelnya seperti apa. Nanti tadi harusnya ada laporan ketua panitia dulu baru sambutan. Saya juga belum dapat gambaran seperti apa, jadi saya langsung sambutan. Harusnya mendengar tadi laporan panitia dulu. Jadi seperti apa laporannya,
acaranya seperti apa dulu, baru sambutan, biasanya begitu. Tapi ini sudah langsung sambutan, jadi saya bicara saya nanti laporan mungkin dari belakang apa. Iya. Jadi saya sampaikan kepada kita semua, untuk mari kita sudah punya tekad, komitmen kita, Kota Sorong adalah kota yang heterogen, ya, kota yang heterogen, suku, agama, ya pokoknya budaya adat istiadat semua itu ada. Orang bilang Sorong ini kalau jumlah penduduknya hampir 300.000, 289 sekian. Tapi itu di hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kamis, nanti Jumat sampai Minggu dia bertambah. Karena semua orang datang tinggal di Sorong. Yang kerja di kabupaten-kabupaten, 5 kabupaten ini semua akan datang turun di sini. Dari Raja Ampat, Tambrau, Maibrat, Selatan. Karena semua punya rumah ada di Sorong. Belum tambah dari luar datang. Jadi penduduknya dia akan bertambah. Setelah itu nanti Senin berkurang lagi. Karena orang kembali lagi tugas kerja lagi. Jadi memang kota ini pintu masuk. Apalagi sudah jadi ibu kota provinsi Papua Barat Daya. Untuk itu kita harus jaga kota ini, jaga kedamaian, jaga ketentraman, ya. Langkah-langkah kita yang kita harus lakukan harus kebersamaan kerja keras kita. Dan ini kota ini harus ya bagaimanapun menjadi barometer. Ukuran kita ya barometer. Tadi secara nasional saja kita tinggi di produk dalam negeri. UMK kita paling tertinggi. Itu kemarin baru dilapor itu. Saya luar biasa ya. Itu kita punya ranking tinggi sekali. Belanja kita, produk kita. Jadi ada perbandingan kita 2022 dengan 2023 ini luar biasa. Kenaikan cukup luar biasa ya. Itu karena kerjasama kita semua. Jadi kalau kita sudah banyak mendapatkan capaian-capaian, ya secara nasional untuk pelayanan publik 10 secara nasional kita juga dapat, kemudian juga UHC kita dapat, ya kita lakukan. Ini semua langkah-langkah yang kita kerjakan. Saya harap mari kita tetap jaga dan semangat untuk kerja-kerja ini. Terima kasih untuk Pak narasumber yang boleh hadir. Saya berharap Bapak memberikan ilmunya untuk peserta yang hadir ini, dan biarlah kita bisa mendapatkan clue-nya bagaimana langkah-langkah kita lebih cepat lagi. Dengan adanya remote stunting ini, kita mungkin bisa punya strategi-strategi lebih mantap lagi untuk kita ini. Tentunya tidak terlepas dari dukungan dana, ya, anggaran kita berupaya supaya semangat kerja kita ini OPD bahkan TPPS ini semangat, ya. Saya berharap nanti pimpinan-pimpinan OPD supaya baik di APBD perubahan maupun induk yang tidak terlalu penting itu tidak usah ini. Lihat mana yang jadi skala prioritas, ya. Ya bagaimana untuk tadi OPD yang terkait dengan masalah inflasi, programnya apa? OPD yang terkait untuk masalah miskin ekstrim, yang masalah stunting, itu program-program itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan tiba akal begitu. Jadi harus direncanakan secara baik. Program-program apa yang kita harus lakukan. Ya, juga saya titip pesan sama asosiasi CSR, Pak Ketua, nanti juga harus lakukan semacam rapat kerja, ya, karena saya sudah lantik, sudah ada perwalinya, harus sudah melakukan rapat. Bisa asosiasi CSR bersama-sama rapat dengan OPD supaya kita bisa lihat program-program terutama di dalam langkah-langkah kita untuk penanganan stunting, ya, inflasi, miskin ekstrim, supaya bantuan yang dari CSR itu bisa terarah lebih kemana gitu. Ya, saya terima kasih. Kemarin saya juga ada menyurat ya, Pak Ketua sudah terima kan? Surat. Mudah-mudahan bisa direalisasikan. Ada karena Ketua sudah sampaikan sehingga ada dukungan juga untuk tim TPPS ini untuk mendorong percepatan untuk penurunan stunting. Saya beberapa waktu lalu
juga datang di distrik lurah. Saya berharap bantuan bibit yang diserahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan untuk tanam sayur, tanam rica, tanam apa, ya, dengan tanaman hidroponik di dalam upaya kita juga mendorong untuk ketahanan pangan lokal kita. Itu juga harusnya kita tanam supaya nanti kalau sudah kita juga hadir sama-sama untuk kita panen, ya, tanaman-tanaman hidroponik, karena kota kita tidak punya lahan yang seperti kabupaten. Jadi di kota mari kita memanfaatkan itu, pekarangan halaman rumah kita atau apapun kita siapkan untuk kita tanaman. Nanti kita cek, jangan sampai bibitnya dibagi belum di ini, bawa taruh saja di rumah, simpan saja. Nanti ke dinas teknisnya itu coba dicek itu, ya, sudah tanam belum. Kalau sudah ada laporan dibuktikan dengan dokumentasi, foto kirim, share di grup, kita lihat. Tapi kalau cuma bawa simpan saja, ya, jangan sampai jadi yang dikasih satu talenta ke satu itu dia pergi simpankan saja. Dia tidak bagi, tidak bagaimana supaya bisa bertambah. Jadi harus kita ini, ya. Saya harap kita jadi paham dan dengan ini semua. Kita juga jaga Sorong ini supaya kota yang menjadi kota yang bersih, indah, aman dan nyaman. Ya. Kita juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat kita. Masih kurang kesadaran kita untuk menjaga kebersihan. Orang masih dengan kendaraan buang sampah, buka kaca buang sampah. Kita berusaha untuk jaga kebersihan, tetapi masih ada orang yang belum sadar bahwa sebenarnya bersih itu indah, bersih itu bagian dari iman. Orang masih saja buang sampah sembarangan. Kebersihan dimulai dari kita, lingkungan kita, rumah kita, tempat tinggal kita, kerjaan kita, dan kita juga bisa berbagi kepada yang lain. Nah, ini PR kita nih. Sorong ini, mari kita membalik. Orang bilang dulu Sorong ini kota sampah yang paling nomor satu bagaimana tuh secara nasional. Kita rubah itu. Ya. Kemarin ada laporan juga dari waktu saya rapat dengan Pelindo dari CSR yang di kerjasama dengan Pelindo, mereka juga sudah kerja bersih-bersih di dom. Di dom sana mereka sudah bersihkan. Mungkin ketua sesi sudah tahu kan? Mereka ada bersih-bersih di sana, ada bank sampah di sana, ada 10 titik bank sampah. Jadi ingin merubah wajah dom juga. Yang tadinya sampah banyak itu akan berubah itu. Mari kita juga, ya dom dulu tuh pusat pemerintahan pertama sebelum adanya Sorong ini, kota Sorong, Kabupaten Sorong itu di dom. Jadi mereka lakukan itu. Saya kira ini kerja keras kita semua. Jadi kita berupaya supaya masyarakat kita juga diberikan kesadaran, pemahaman untuk membuang sampah pada tempatnya. Ya. Banyak perhatian dari pusat, ada juga nanti akan memberikan bantuan. Ya, waktu itu bulan Juni kemarin itu ada juga dari Bina Bangga juga ke sini terkait dengan sampah, ya, TPS dan juga TPA. Mereka kita sudah lihat lokasi. Ya, tahun depan mungkin ada itu dari bantuan dari luar negeri atau seperti apa itu disampaikan. Nanti akan dilihat kemudian sehingga sampah-sampah itu akan dipilah. Ya. Kita juga ada bank sampah dan seterusnya. Sehingga harapan saya kita semua berupaya untuk menjadi Sorong ini kota yang bersih, indah, aman dan nyaman. Selalu saya bilang kota beriman itu. Bersih, indah, aman dan nyaman. Kalau kita sudah lakukan itu, saya rasa kita semua senang kalau lihat kota ini, wajah kota ini akan baik, ya. Karena kota Sorong adalah ibu kota provinsi Papua Barat Daya, wajah provinsi itu ada di kota ini. Kita harus lakukan itu dengan baik. Terima kasih juga untuk Pak Dandim. Sama-sama selalu dengan pasukannya, bersama dengan pemerintah kota untuk kita kerja bersih-bersih di mana saja. Ya, ini semangat bersamaan. Hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua mendoakan Pak Dandim kemarin ulang tahun yang ke-43 tahun. Kita mendoakan supaya Pak Dandim punya usia panjang, sehat, dan karirnya juga cepat naik. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Setiap orang yang datang kerja di tanah Papua pasti dia diberkati dan karirnya pasti akan naik cepat. Itu sudah terbukti. Ya. Jadi kalau kita kerja dengan baik dan benar, kita akan berjalan dari satu tanda heran yang lain ke tanda heran yang lain. Jadi kerja itu kerja sungguh-sungguh dan kerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya kita lakukan sesuatu, kita mau kerja bahwa seperti untuk kita kerja untuk Tuhan, seperti kita beribadah. Maka kita tidak pandang itu orang mau lihat kita dulu atau bagaimana kita. Tidak, tapi kita kerja dengan hati, melayani dengan kasih, sehingga kita bisa buat sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Oleh karena kebersamaan kita, Bapak Ibu sekalian, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan kegiatan ini. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan pada para Bapak narasumber, ya terima kasih bisa memberikan materi dan kita juga berdoa supaya Bapak kembali ke Jakarta semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi, Santi, Santi Om. Selesai. Baik, mohon izin Bapak untuk penandatanganan berita acara kita lakukan di bawah. Untuk itu kami juga mengundang Bapak Dandim 1802 untuk dapat mendampingi Bapak Wali, Ibu Ketua TPPKK, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Kepala Dinas Sosial, serta perwakilan dari Lantamal 14 Sorong. Mohon izin untuk bisa bergabung bersama Bapak Penjabat Wali Kota Sorong. Dan kepada para narasumber kita pada hari ini, mohon izin kami persilahkan juga untuk bisa ikut bergabung. Mohon izin Bapak Penjabat Wali Kota dan para tamu undangan sekalian izin melaporkan untuk laporan kegiatan kita pada hari ini akan kami rangkaikan pada saat pembacaan materi setelah pendatangan berita acara. Mohon izin Bapak. Mohon izin kepada perwakilan dari Pengadilan Negeri Sorong, mohon izin boleh bergabung Bapak. Baik, mohon izin dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Mohon izin Bapak dan Ibu boleh kita bisa merapat ke tengah. Baik. Mohon izin sesi foto bersama saya pandu. Untuk pertama dalam posisi formal dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Mohon izin boleh Bapak dan Ibu tangannya dikepalkan. Setelah itu baru kita tolak stunting. Mohon izin dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Mohon izin Bapak dan Ibu tolak stunting. Mohon izin dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Mohon izin Bapak dan Ibu sebelum kita melanjutkan ke materi, kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu diwakili dari pertama dari Bapak Penjabat Wali Kota Sorong untuk bisa melakukan penandatanganan komitmen bersama percepatan penurunan stunting Kota Sorong tahun 2023. Mohon izin Bapak Penjabat Wali Kota Sorong untuk dapat memulai penandatanganan komitmen bersama. Baik Bapak dan Ibu, dengan adanya penandatanganan ini maka kita sama-sama telah berkomitmen untuk percepatan penurunan stunting Kota Sorong tahun 2023. Boleh kita beri tepuk tangan yang luar biasa Bapak dan Ibu hadirin sekalian.
Mohon izin setelah para pejabat kita telah melakukan penandatanganan, mungkin di akhir acara kita juga akan diikuti dari seluruh tamu undangan yang hadir untuk bisa melakukan penandatanganan. Namun sebelum itu mungkin setelah ini kita akan mendengarkan materi. Mohon izin kepada Bapak dan Ibu pejabat yang sudah melakukan penandatanganan, kami persilahkan untuk bisa kembali ke tempat karena kita akan mendengarkan materi dirangkaikan dengan laporan yang akan disampaikan juga dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, serta ada materi juga yang akan disampaikan dari tenaga ahli Ditjen Bina Bangda Kemendagri yang akan disampaikan oleh Bapak Jawahir dengan tema strategi percepatan penurunan stunting melalui pelaksanaan 8 aksi konvergensi di daerah. Mohon izin sekali lagi kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah melakukan penandatanganan, kami persilahkan untuk bisa kembali ke tempat. Dan kami ucapkan juga terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Setelah ini sama-sama akan kita dengarkan penyampaian materi sekaligus laporan yang akan disampaikan oleh Bapak Jawahir dari tenaga ahli Ditjen Bina Bangda Kemendagri dengan tema strategi percepatan penurunan stunting melalui pelaksanaan aksi konvergensi di daerah. Untuk itu dengan hormat kepada Bapak Jawahir kami persilahkan. Mohon izin mungkin bisa didahului dengan laporan dari Ibu. Siap. Sekaligus Bapak Jawahir juga bersiap-siap untuk penyampaian materi. Mohon izin Bapak PJ Wali Kota dan juga mohon maaf. Iya, untuk kegiatan remo stunting ini sebelum kita lakukan, kita sudah melakukan pertemuan tim pendamping keluarga dengan timnya pada hari Rabu di gedung atau di kantor Pengadilan Penduduk dan KB, dan pada hari Rabu kita telah melakukan pertemuan koordinasi tingkat kota bersama tim TPPS dan juga dengan OPD terkait, dan dilanjutkan dengan pengisian Master Ansip yang kita datangkan narasumber yaitu Bapak Jawahir hingga 2 hari, dan di hari ini kita mendengarkan hasil daripada pengisian konvergensi aksi 1 dan aksi 2, dan pada hari ini Bapak kami sudah melakukan sehingga aksi 1 dan aksi 2 sudah menjadi hijau, dan kita lanjut dengan remo stunting di mana nanti beliau menilai hasil kerja kita selama beberapa bulan dengan aksi 1, aksi 2 dan juga nanti masuk ke aksi 3 dan sampai kepada aksi 8. Dan pada hari Senin nanti kita akan melakukan mini lokakarya di mana nanti masing-masing OPD yang terkait akan melaporkan kegiatan-kegiatannya. Demikian daripada kami, nanti kami akan melaporkan secara tertulis kepada Bapak. Terima kasih atas perhatian kami semua di hari ini, dan selamat pagi. Baik, terima kasih Ibu atas penyampaian laporan yang telah diberikan. Mohon izin selanjutnya kami persilakan pada Bapak Jawahir untuk dapat menyampaikan materi pada hari ini. Biar saya di sini. Baik, izin Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Sorong, salam kenal Pak, salam apa? Karena baru ketemu dengan Bapak juga, walaupun saya berapa kali ke Sorong. Lalu waktu kegiatan penilaian kinerja di tempat ini, saya tidak sempat hadir secara offline, hanya lewat daring saat itu karena kebetulan agenda begitu padat dan Pak Direktur juga tidak sempat hadir saat itu. Baik, mohon izin Bapak Ibu teman-teman panitia, slide-nya bisa? Oke,
baik sebagai pengantar bahwa kegiatan kita pada hari ini rumus stunting tingkat kabupaten ataupun kota sebenarnya sangat penting. Ini agenda strategis karena di acara rembuk inilah nanti apa yang menjadi gambaran terkait fokus penanganan stunting di kota itu bisa kita dapatkan informasinya, termasuk bagaimana komitmen OPD terkait dalam rangka benar-benar mengintervensi program kegiatan dalam rangka percepatan penanganan stunting khususnya kita di Kota Sorong. Mungkin lanjut saja. Lanjut. Next saja supaya cepat. Selanjut. Lanjut saja. Next. Oke, baik. Di sini. Nah, perlu kami informasikan kepada kita semua Bapak Ibu bahwa rapor kita tahun 2022 rapor kita tahun 2022 kemarin sesuai survei yang dirilis oleh pemerintah dari 6 kabupaten kota